Pemirsa, sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan Jatiluwih, Satpol PP Bali memanggil 3 pemilik usaha di kawasan persawahan Jatiluwih, diantaranya Restoran Gong Jatiluwih, Pondok Makan Sunari Bali, dan Green Point Coffee dan Restoran. Pemanggilan ini terkait verifikasi dan identifikasi usaha yang dijalankan. Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut atas hasil sidak dari Panitia Khusus Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TRAP DPRD Provinsi Bali. Dari 13 usaha yang ditutup di kawasan Jatiluwih, baru 3 pelaku usaha yang dipanggil untuk menghadap ke Satpol PP Provinsi Bali. Kasatpol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Raidarmadi mengatakan, ketiga pemilik usaha yang hadir diminta membawa seluruh dokumen perizinan untuk pemeriksaan dan klarifikasi terkait status usaha serta kesesuaian bangunan dengan regulasi tata ruang, lama usaha beroperasi serta motivasi para pelaku usaha mendirikan bangunan di area yang sudah dinyatakan terlarang. Luas lahan Jatiluwih itu 1.000 hektar. Yang disampaikan ke kami melalui yang sudah di SP 123 oleh Forum Pengawasan Tata Ruang itu 13. Tetapi kami tidak sampai di sana. Kami akan petakan dan cari informasi juga pengalaman teman-teman lain di lokasi 1.000 hektar itu untuk memastikan bahwa memang area di sana daerah yang bebas. Berarti dipastikan untuk pemiliknya lokal, petani lokal di sana. Orang lokal, pemilik lahan. Pokoknya kita ingin mengetahui motivasi, pertama motivasi, karena kawasan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan destinasi pariwisata dan warisan cagar budaya dunia. Nah, selain motivasi, kita ingin tahu juga itu hak milik siapa. Ya, terus akomodasi dibangun di sana sejak kapan? Luasnya berapa? Apa saja kegiatannya? Terus kepemilikan lahannya berapa luas mereka juga miliki di sana? Aktivitasnya apa saja dan apa saja yang selama ini mereka dapat manfaat. Ya itu sebatas itu dulu. Nanti setelah kita kumpulkan, kita klaster, baru kita sampaikan kepada kita. Pengelola restoran Gong Jatiluwih Agus Wardana mengatakan kedatangannya memberikan klarifikasi terkait usaha yang dilakukan, mengingat penyegelan dilakukan secara sepihak karena surat penyegelan tidak diterima. Ya, hari ini kita klarifikasi terkait penutupan penyegelan ya yang menurut kita itu sepihak karena kita nggak mendapatkan surat penyegelan juga, dan itu pun saat SP3 pun juga belum ada saat penyegelan berlangsung. Jadi hari ini kita mengklarifikasi, kita menjawab pertanyaan dari pihak penyidik, dan terima kasih juga penyidiknya sangat baik sekali. Jadi itu aja mungkin ya. Apa aja dimintai keterangan? Dimintain keterangan tentang posisi kita sebagai pemilik atau pengelola restoran, apakah kita mengetahui tentang bahwa itu berada di lingkungan hijau, zona hijau, terus dan beberapa pertanyaan lain terkait aktivitas kita di restoran. Kita bangunan itu sudah lama, kita bangunan itu sejak 2015, dan kalau itu dibilang zona hijau kita nggak tahu ya, karena sebelum kita bangun di situ juga ada banyak bangunan di areal kita yang bukan di sawah. Kita bukan di sawah, kita bangunnya di seberang jalan, bukan di persawahan. Jadi kita nggak paham bahwa itu juga zona hijau. Pemanggilan kepada 10 pelaku usaha lainnya akan dilakukan bertahap. Sukma Bali TV.